Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Mudah-mudahan gak bosen ya. Kalau ngaji gak boleh bosen ya, karena itu adalah kewajiban. Bagaimana para pendengar semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya selalu berada di dalam lindungan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini saya masih membawa kitab Qurratul Uyun ya. Kitab Qurratul Uyun ini ini dulu saya dikaji waktu di pesantren ya. Tetapi ini dikajinya ketika khusus untuk para santri yang udah dewasa gitu ya. Khusus untuk para santri yang udah dewasa, karena memang kitab Qurratul Uyun ini yang menerangkan tentang sekelumit yang berhubungan di dalam nikah gitu. Karena memang ada menjorok pembahasan ke bab intimnya gitu ya, sehingga memang diurukan sama ajengan itu ya untuk santri-santri yang udah dewasa gitu, yang udah 18 tahun ke atas ya. Oleh karena itu bagi para pendengar juga ini dibatasi ya, untuk bagi para pendengar 18 tahun ke atas, apalagi ini dikhususkan untuk yang udah rumah tangga gitu. Tetapi saya tahu ilmu ini juga sebelum nikah kok. Kalau kita berpikir positif, ketika kita ngaji sama ajengan ya positif aja. Kalau kitanya yang mendengarkan berpikirnya negatif ya kembali lagi ke pikiran kita ya. Gitu. Maka itu para pendengar berpikir positif ya, jangan berpikir negatif. Di niatan kita tuh ngaji lillahi ta'ala seperti itu. Nah, kitab Qurratul Uyun ini itu jadi penerangannya itu ada yang dinazomkan. Jadi biasanya kalau dulu saya di pesantren tuh kalau mau ngaji Qurratul Uyun tuh para santri itu nadomin dulu gitu, udah dinadomin, baru sama ajengannya, sama kiainya ataupun sama ustadzahnya itu diterangin referensi yang lebih jelasnya. Nah, gini juga saya mau lantunkan nazomannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam. Saya bacakan dulu nazomnya, insyaallah nanti saya bahas. Al-qawlu fil jima'i wal awqati muhadzabu ta'biri fil abiyati fi kulli sa'atin minal ayyami min ghairi ma ya'tika fintidhami yajuzu fihal wat'u ya dhasyani kama ata fi suratil a'wani lakinna sadaral layli awla fa'tabir wa qila bil aksi wa awwalu syuhir. Nah, ini segini dulu yang ingin saya bahas ya. Jadi dulu tuh gitu, kalau ngaji teh ya dibacain brong sama santri-santri tuh nazom-nazomnya. Lalu nanti di lughah penerangannya. Saya langsung ke penerangannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbara rahimahullahu annahu, sesungguhnya kelakuan yajuzu dibolehkan. Al-wat'u, kita melakukan wati. Tahu nggak wati? Wati itu bagi suami istri yang sedang melakukan hubungan. Fi kulli sa'atin, di dalam setiap waktu, min lailin, mau malam hari boleh. Au naharin, mau siang hari juga boleh. Ada ma ya'ti, selain dari perkara yang datang qoriban, tingkahnya dekat, kama dalla alaih, seperti perkara yang menunjukkan akan perkara itu. Jadi di sini dikatakan boleh kita melakukan wati, mau malam hari mau siang hari boleh, dikarenakan qauluhu ta'ala, karena kan ada dauhan Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, nisa'ukum harthul lakum anna syi'tum. Itu karena kan ada dauhan Allah, keterangan dalilnya. Nah, di sini ada lafaz anna syi'tum. Saya udah sering bahas ya mengenai dalil Al-Qur'an ini. Nah, di sini ada lafaz anna syi'tum. Lafaz anna syi'tum ini kalau ditarjih gitu ya. Ini ayatnya ini multi tafsir ya. Ada bahasa anna syi'tum di sini maksudnya adalah ay mata syi'tum. Kapan saja sekehendak kita, min lailin, mau malam hari, au naharin, ataupun mau siang hari. Ala ahadit ta'wilati, menetapkan akan salah satu pirang-pirang takwil. Wa hadhil ayah fi muradati biqaulihi.
Kama atafi suratil A'wan. Di sini dikatakan karena di dalam surat Al-A'wan lakin al-wat'u. Nah, tetapinya nih melakukan wati itu bagusnya awalal laili. Itu bagusnya pada awal malam. Itu afdalu, lebih utama. Kata siapa nih? Melakukan awal malam itu lebih utama. Qala al-Imamu Abu Abdillah bin Al-Hajj. Menurut Imam Abu Abdillah bin Al-Hajj fil Madkhali, di dalam kitab Madkhal. Nah, saya nggak baca referensi semuanya ya, tapi sebelumnya saya pernah baca juga. Jadi begini, apa yang sudah saya bacakan. Di dalam Al-Quran kan di lafaz ada nisa'ukum harthul lakum annasyitum. Jadi lafaz annasyitum itu bermakna bagi suami istri itu mau kapan aja, mau siang boleh, mau malam boleh. Tetapi Imam Abu Abdillah bin Al-Hajj mengatakan kalau dilakukannya pada awal malam itu lebih utama, kata Imam Abu Abdillah bin Al-Hajj. Kenapa alasannya itu lebih utama, kata Imam Abu Abdillah bin Al-Hajj itu? Dikarenakan kalau misalkan awal malam, ya misalkan ya jelas udah sholat isya dulu gitu ya. Udah sholat isya ya sekitar jam 9-an gitu ya. Sekitar jam 9-an lalu sang suami dan sang istri itu melakukan ibadah dengan ibadah wati tersebut, perhubungan itu. Maka kalau misalkan kita lakukan dengan awal malam, lebih awal kita melakukan itu kan maka sesudah itu kan kita suka capek ya, langsung kita tuh tidur. Nah, maka menurut Imam Abu Abdillah, kalau misalkan kita awal malamnya itu cepat tidur, nanti kemungkinan akan cepat bangun karena tidur kitanya tidak kekurangan. Kalau misalkan cepat bangun, apa yang diharapkan oleh Imam Abu Abdillah? Diharapkan untuk seorang laki-laki kan baiknya ketika subuh itu sholat berjamaah di masjid. Kan mau sholat berjamaah di masjid karena malamnya udah wati dengan istrinya, maka kan harus ada persiapan yang lebih lama. Karena apa? Karena kan harus mandi besar dulu gitu. Jadi itu alasannya. Dan alasan yang kedua itu menurut Imam Abu Abdillah kalau misalkan di akhir malam gitu, kalau menurut Imam Abu Abdillah itu kurang baik. Misalkan tidur dulu gitu ya suami sama istrinya. Kemudian misalkan bangun nih jam 3 misalkan ataupun jam setengah 4 ya gitu, jam 3 misalkan bangun karena mau melakukan wati itu. Nah, kata Imam Abu Abdillah itu akan mengurangi rasa syahwat. Kan mengurangi rasa syahwat diantaranya karena badannya belum, ketika bangun kan nggak langsung fresh gitu badannya. Kemudian menurut pendapat Imam Abu Abdillah itu dikarenakan posisi mulut kita. Jadi kan yang namanya bangun tidur itu gak kebayang kan. Posisi mulut kita tuh wangi apa sedap, itu pasti sedap kan. Jadi kalau maaf sekali, jadi kalau misalkan suami istri itu mau kublah, kalau kublah itu artinya mau mencium gitu ya, maka kan nanti nggak enak gitu karena posisi mulutnya kita itu agak kurang sedap. Kecuali kalau kita mau sikat gigi dulu ya gitu ya, baru deh itu jadi wangi lagi. Nah, itu adalah alasannya menurut Imam Abu Abdillah awal malam itu lebih baik. Alasannya adalah agar sesegera nanti itu nggak kesiangan, cepat bangun agar suaminya itu bisa berjamaah sholat di masjid seperti itu. Tetapi ada pendapat yang kedua yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali ini adalah seorang ulama yang banyak sekali karyanya itu di dalam ilmu tasawuf. Jadi ini seorang ulama yang memang lebih cenderung kepada ulama sufi, yang banyak sekali menerangkan akhlak, menerangkan ilmu tasawuf. Nah, ini beda pandangan kalau menurut Imam Ghazali. Kalau menurut Imam Ghazali justru kalau awalul laili, awal malam itu yukrahu, dimakruhkan. Kalau menurut Imam Abu Abdillah justru awal itu lebih baik. Kalau menurut Imam Ghazali justru awal itu kurang baik, makruh menurut Imam Ghazali. Alasannya itu adalah apa? Gak saya bacakan referensinya gak apa-apa ya? Karena kalau menurut Imam Ghazali itu justru kalau misalkan awal malam kita itu lakukan, udah itu kan langsung tidur nih. Kan jarang banget deh yang udah melakukan wati suami istri itu langsung mandi besar ya karena malas dingin. Biasanya langsung tidur, nanti aja subuh gitu ya mau kita sholat gitu baru mandi. Nah,
Menurut Imam Ghazali kenapa dimakruhkan? Karena ketika nanti istrinya sama suaminya itu tidur, maka tidurnya itu di dalam keadaan membawa hadas besar. Nah, oleh karena itu Imam Ghazali memakruhkan pada awal malam. Tapi gimana nih kalau misalkan karena di kamar mandi saya mah saya punya air hangat selalu gitu ya, punya shower yang air hangat selalu, sehingga kalau misalkan udah melakukan berhubungan itu saya mah suka langsung mandi besar, nggak kedinginan, udah pakai air hangat. Nah gimana kalau itu? Ya kalau itu mah baik-baik aja, karena kan yang dimakruhkan itu jika tertidurnya membawa hadas besar, seperti itu. Jadi kalau misalkan langsung mandi ya nggak apa-apa, nggak makruh gitu. Tetapi sini dua beda pandangan ya. Seperti itu. Jadi kalau menurut Imam Ghazali itu baiknya justru di akhir. Artinya di akhir ya tadi istri sama suaminya itu tidur dulu. Nanti mau menjelang ke subuh, misalkan tadi jam 3-an deh gitu ya bangun, boleh melakukan hubungan itu. Sehingga langsung mandi ya langsung sholat. Yang mau tahajud ya tahajud dulu, yang gak keburu ya sholat subuh ya sholat subuh. Nah itu menurut pandangan Imam Ghazali seperti itu. Nah kalau kalian itu kayaknya cocoknya yang mana? Menurut kalau misalkan saya mau ikut nih menurut pendapat Imam Ghazali, ya boleh, itu ada referensinya. Nah, kalau saya mah malas sudah itunya langsung mandi besar, misalkan saya mah mau ikut menurut Imam Abu Abdillah, ya nggak apa-apa, bagus juga kok, nggak, maksudnya ya nggak apa-apa gitu, emang ada referensinya juga gitu ya. Jadi sih sebenarnya tuh intinya mau siang mau malam itu kok boleh dilakukan ya. Anasyitum, terserah kalian deh wahai suami istri pengennya gitu, seperti itu. Nah, ini cuman lebih memperjelas di dalam kitab ini itu menerangkan yang barusan tuh afdalul waktu, keutamaan waktu ketika sang suami dan istri melakukan wati, seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang saya sampaikan ngaji kita kali ini. Baik bagi para pendengar semuanya yang ingin belajar mengaji Al-Qur'an ataupun yang memang kebetulan belum tahu huruf hijaiyah sama sekali, maka bisa ditengok di channel saya yang sebelah ya, channel ngaji bersama Teteh. Dan juga kalau yang ingin mendengarkan pengkajian ilmu yang lebih luas lagi, karena kan di channel ini saya itu lebih lebih banyak membahas tentang fikih khusus ke suami istri gitu. Jika ingin yang mendengarkan fikih yang lebih meluasnya lagi, bisa dilihat juga di channel Pontrenpedia. Di sana udah lebih banyak pembahasannya, bisa ditengok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.